sebab kamu mulia dan layak. Ya Guru kita hanya dapat memerintah selamanya Biarlah malam ini kami merenungkan sebuah gambar, sebuah intervensi sorga yang sudah kau tetapkan sejak permulaan zaman. Kami tidak hanya melihat sebuah pelajaran, tapi menjadi sebuah gambar di dalam pikiran kami dan masuk dalam hati kami. Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara, karena hamba-Mu hanyalah bejana. Engkau sendiri yang menaungi, menyapa, membuat kami mengerti apa yang Kau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Elohim kita ini Elohim yang berbeda. Dia adalah Allah yang penuh kasih, bahkan Dia adalah kasih. Tapi Dia punya tujuan. Jadi Alkitab ini dimulai dengan Yahweh Elohim, Barashit bara Elohim, menjadikan sorga dan bumi. Jadi alam semesta itu, kalau kita bisa kalimatkan, ciptaan itu dibagi dua dimensi, kasat mata dan tidak kasat mata. Sorga mewakili sebuah realem yang tidak kasat mata, sementara alam semesta dan diwakili ada satu planet kecil namanya bumi, di mana Dia ingin menyatakan seluruh kasih-Nya dan tujuan abadinya di dalam planet kecil ini yang namanya bumi. Di situ Dia ciptakan manusia. Dan melalui manusia Dia titipkan, Dia manifestasikan seluruh cintanya dan tujuan abadinya. Nah, untuk menggenapi tujuan abadinya dan cintanya, Dia mengikat perjanjian. Sebab tanpa perjanjian, maka tidak ada kepenuhan dalam kasih dan tujuan. Seorang kaya raya dan baik hati, dia bisa datang ke panti asuhan, atau dia bisa menolong seseorang, tetapi dia nggak pernah maksimal, nggak bisa totalitas. Itu yang disebut kebaikan. Tetapi ketika seorang bapak mengadopsi seorang anak yang miskin, dia tidak hanya memberi sepotong roti, betul? Dia mengadopsi menjadi miliknya, dan dia menjadi hadir dan ada dan sepanjang hidupnya. Anda lihat, seorang pria yang mencintai seorang gadis, itulah dengan hatinya. Tetapi sebesar apapun kalau dia tidak menikahi gadis itu, dia tidak bisa mewujudkan kasih yang di dalam hatinya kepada gadis itu. Ini dalam kehidupan sosial atau realita. Bagaimana dia menggenapi kasih yang dia miliki kepada gadis itu? Dia nikahi perempuan itu. Dan ketika dia menikahi, memang seolah-olah juga dia minta gadis itu, perempuan itu menyerahkan diri kepada dia. Tetapi sebaliknya dia juga, si pria ini juga
menyerahkan diri kepada perempuan yang dia cintai atau yang dia nikah. Amin. Jadi inilah perjanjian. Perjanjian itu tidak dikenal oleh kepercayaan yang lain. Coba Anda lihat, Anda selidiki. Mereka tidak kenal kata perjanjian. Jadi kasih yang begitu besar dan personal itu hanya bisa terwujud melalui perjanjian. Amin. Ibadah bukan sekedar sebuah agama. Ibadah adalah satu hubungan antara mereka yang menjadi miliknya dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya the man of God, the man of faith, they are not a religious person. They walk with God in covenant. Saya ajak kita dan saya berdoa supaya pikiran kita diterangi. Sehingga kita tidak terjebak dengan kata ibadah. Datang ke gereja. Datang ke persekutuan. Ini adalah ekspresi. Amin. Untuk Anda terekspresi dalam dunia realita ini Anda punya tubuh. Tetapi sesungguhnya manusia sejati Anda itu bukan yang tubuh ini, yang di dalam ini, roh ini. Sehingga dalam Alkitab bahkan ibadah itu pun dua pilar, firman dan perjanjian. Ayo kita renungkan. Sepanjang ibadah selalu dipelajari Bible study. Itu pun ada yang sifatnya knowledge, teologi, belum tentu firman yang menyingkapkan hukum roh. Misalnya di pelajaran profetik. Sudah bagus. Tapi saya makin diyakinkan. Dia nggak bisa menjadi sebuah realita tanpa orang itu masuk dalam perjanjian. Bisa masuk sebentar, keluar lagi. Bisa kencan sebentar, tapi bisa lagi. Dia nggak bisa present continuous. Tetapi seorang yang terikat covenant, dia akan mengalami kehadiran pasangannya di dalam berkelanjutan. Bukan sebuah langkah, tapi sebuah perjalanan. Perjalanan itu kumpulan dari langkah demi langkah. It's not just present tense yang menjadi past tense, tapi present continuous. Semoga nggak lupa bahasa Inggris, present continuous. Jadi kehadiran Tuhan tidak hanya terbatas waktu kita berkumpul bersama. You can sense the present, His presence in your life. When you live in a covenant. Tapi konsekuensinya, kalau kita salah, oh ya langsung merengutnya dia juga kita bisa rasakan. Aku rasa seneng gue ngono iki. Halo? Karena kita berperkara dengan dia. Tapi sebaliknya ketika dia ada bersama kita, itu yang dikatakan Mazmur Daud, aku tidak takut. Bukan karena tekad kuat mental saya, tetapi karena engkau bersamaku. Your presence
present. Jadi kata Tuhan menyertai Emmanuel itu apa? Tuhan hadir. Tuhan membuat perjanjian di hari Paskah. Ada dua kata kunci. Let my people go berarti pembebasan. That they may serve me, supaya mereka beribadah. Dan dalam Keluaran 29:46, supaya aku tinggal di tengah mereka. Aku yang Yahweh Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir, supaya aku tinggal. Dari mana itu bisa terjadi? Covenant. Melalui covenant kita tidak hanya ketemu kebaikan Tuhan, tapi hati Tuhan secara personal. Bayangkan Gusti Allah, ditolong aja sudah kamsya. Dapat kemurahan umum aja sudah kamsya. Ini Anda dan saya melalui perjanjian. Anda itu disapa secara pribadi. Lihat itu apa yang dialami, dirasakan Paulus. Bukan saat dia jadi rasul, dapat penglihatan, dapat wahyu. Waktu dia penghujat, dia menganiaya jemaat. Betul? Dia dipanggil loh namanya. Namanya dipanggil. Dia bilang, hei kamu itu ya. Enggak loh. Saulus. Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Coba Anda bayangkan sebentar jadi Saulus. Can you imagine? Dia belum gila. Kenapa dia totalitas dan radikal seperti itu? Ada sebabnya. Dia orang pintar, dia orang mikir. Amin. Itulah perjanjian. Dia tidak menerima sapaan sebuah kebaikan. Memang tidak ada kata kalimat statement yang jelas. But in spirit I can sense it. Tuhan tidak sedang menyapa Paulus itu. Apalagi memang ngomong satu. One by one. Dia gak nyapa secara umum. He spoke personally. Amin. Jadi sebagian hamba Tuhan terjebak menjadikan jemaat Tuhan itu mess. Ketika saya merenungkan, saya mendapati tidak seperti itu. Sampai Rasul Paulus berkata, aku cemburu sama kamu. Bayang dong. Karena kasih sayangnya Tuhan itu sama kamu itu begitu besar. Sampai dia ingin menikahi kamu. Dan saya disuruh jadi mak jomblangnya. Amin. Kenapa banyak orang Kristen masih biasa-biasa? Karena dia tidak melihat sebuah tawaran yang personal. Makanya dia tidak katakan aku Allah. Aku Allahnya siapa? Namanya orang. Aku Allahnya Abraham. Aku Allahnya Ishak dan Yakub. Itu juga berlaku secara roh. Aku Allahnya Pak Budi. Mungkin tidak pakai Pak Budi. Aku Allahnya Budi, setiap Budi. Ya nggak mungkin Tuhan panggil kita ini pakai Pak atau Bu. Ya kan? Makanya Nebukadnezar Allahnya Daniel. Bukan Allahnya agama Kristen. So personal. By covenant. Begini. Untuk covenant, saya tuh bertahun-tahun merenungkan ayat ini. Saya melihat, kok nggak logis ya, nggak nyambung. Kenapa? Karena dikatakan seorang istri itu terikat suaminya kalau suaminya hidup. Kalau suaminya mati, dia bebas. Tapi ayat selanjutnya yang mati bukan suaminya, dia yang mati. Loh, gitu. Pernah nggak mikir?
Jadi bagaimana dia membawa kita keluar dari hukum Taurat? Hukum Taurat itu ternyata dahsyat tuntutannya. Makanya Buddha di akhir hidupnya dia berkata, tidak, biarpun aku bikin satu kejahatan aja, aku nggak bisa lari dari penalti. Wih. Dan itu kalau diurut 613. Makanya adalah konyol kalau seorang hamba Tuhan hari ini masih mau membawa jemaatnya. Itu buat saya, itu kesalahan besar. Kan itu jalannya nggak mungkin bisa kita jalan. Kecuali orang-orang khusus ya yang diberi. Itu pun limited edition. Apalagi zaman sekarang. Banyak kafe, banyak hiburan. Jadi bagaimana kita menggenapi tuntutan hukum Taurat? Atas semua dosa, mati. Nah, Yesus bagaimana dia membawa kita lepas dari hukum Taurat? Maka dikatakan sehingga ia tidak berzina kalau ia menjadi istri orang laki-laki. Jadi kita sebagai istrinya kan, itu ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi yang mati kita bukan suami itu, bukan Tauratnya. Lah ini yang membuat saya bingung. Nah disitulah ayat ini, kita semua telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Jadi Yesus kita harus ikut dalam kematiannya. Sehingga kita mati, sehingga karena istri ini mati, sekaligus dengan kematiannya itu, dia juga lepas dari suaminya. Kan begitu. Tetapi kita tidak bisa mengikat perjanjian di satu sisi yang lain dengan orang mati. Buktinya suami istri itu ikatan, perjanjian, tapi kalau satunya mati bebas. Batal. Atau istrinya atau suaminya yang mati. Betul ya? Jadi kita perjanjian itu nggak bisa terjadi dengan orang mati. Jadi Yesus mati supaya kita mati dengan hukum Taurat ini. Sehingga kita bebas. Atau hukum Taurat ini lepas dari kita. Tetapi sekaligus kita mengikat perjanjian dengan Yesus, dia harus hidup. Sebab kita nggak bisa mengikat perjanjian dengan pribadi yang mati. Jadi Yesus harus mati dan hidup. Makanya mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Itu dua hal yang nggak bisa dilepaskan. Malam perjamuan itu adalah covenant. Melalui perjanjian, dia masuk. Inilah tubuhku dan aku gak akan makan lagi. Next. Inilah darahku, darah perjanjian baru oleh darahku. Dan aku gak minum lagi. Sekali untuk selamanya. Jadi di dalam covenant ada beberapa dimensi. Melalui covenant dia menebus. Dosa itu hanya bisa ditebus. Enggak bisa dibayar dengan perbuatan kita. Saya kemarin belum bisa nemukan. Tapi semua agama itu adalah coba menyucikan diri. Coba ini. Apa yang diceritakan Alkitab adalah sebuah intervensi surga. Kita ditebus. Kita dibeli. Dengan darah. Jadi darah itu sekaligus sebagai tanda perjanjian. Tapi sekaligus juga untuk pembayaran.
Makanya tulah 9 tidak membuat 9 tulah tidak membuat orang Israel keluar dari Mesir. Tidak bisa bebas. Artinya death ini nggak bisa lepas hanya karena kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita harus mengalami kuasa penebusan Tuhan. Kita dibeli. Dan maut itu ngerti firman Tuhan. Memang dia maling, dia mencuri, tapi kita terlanjur terjual. Ada kata terjual. Engkau terjual oleh dosa. Sekalipun sebenarnya itu milik Tuhan, milik aslinya. Tetapi Tuhan harus membeli kembali. Karena sekalipun tidak sah, dia sudah mensertifikatkan. Asalnya nyolong, tapi disertifikatkan. Kira-kira gitu kan, sulit lah. Dia punya sertifikat karena manusia terjual. Tuhan membeli lunas. Makanya Israel itu bebas. Ditulah 10. Harganya seharga nyawa. Enggak bisa lain. Jadi kuasa perjanjian itu satu kuasa yang mematahkan semua ikatan. Jadi ibarat seorang budak, makanya Israel itu budak. Dia hanya bebas kalau dia dibeli. Budak gak bisa lari. Menarik cerita Spartacus. Dia budak yang mencari kebebasan. Kehormatan. Tetapi pada akhirnya kalah juga. Karena bagaimana perorangan melawan sebuah kerajaan. Manusia bagaimana dia melawan kerajaan maut. Dia gak bisa lepas. Dia gak bisa lari. Maut itu ngejar. Saya kalau lihat orang meninggal, yang tersisa itu adalah perbuatan baik dan imannya. Pada saat dia mati, semua prestasi itu akan gone. Tapi prestasi dibutuhkan waktu kita hidup. Punya banyak duit, itu dibutuhkan waktu kita hidup. Waktu mati, gone semua. Nothing tiba-tiba. Itu disadari oleh Steve Jobs. Dalam kecerdasannya. Itu yang disadari oleh Salomo. Jadi kuasa perjanjian itu memutus yang lama. Jadi dia punya banyak dimensi. Yang pertama dia dengan membeli yang menguasai tidak berhak lagi. Amin. Makanya ini menarik ketika bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, diminta membangun mezbah, mempersembahkan korban, dan ada suluh berapi yang lewati korban tersebut. Jadi Tuhan melewati perapian, lewati korban itu. Dengan kata lain Tuhan melangkai korban, dan di dalam zaman Abraham itulah cara dua orang membuat perjanjian darah. Jadi ketika masing-masing melangkai, dia menyerahkan dirinya, hidupnya. Dia hidup tapi dia tanda petik mati untuk pasangannya. Tapi mereka gak mati, gitu loh. Tapi mereka mati untuk hidup. Hidup untuk pasangannya. Amin. Dan saya bahasakan Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Tanda petik. Ketika dia mengikatkan diri dengan atau perjanjian dengan orang yang dikasihnya. Dan ini tidak bisa diterima oleh kepercayaan. Nggak masuk akal. Tuhan jadi manusia, Tuhan kok mati, Tuhan kok sengsara. Allah maksudnya.
Allah yang yang maha kuasa, gimana dia bilang, aku nggak bisa melakukan itu. Mau tidak mau, aku menyayangi lo, itu repot. Karena dia terikat oleh janjinya. Wow, wow. Orang boleh maha kuasa, tapi dia tidak pernah bohong, dia nggak bisa ingkar janji. Anda bisa punya pegangan di atas itu. Dan dia berjanji. Dia memang, dia mau bilang tidak, Anda saya tidak bisa apa-apa. Tetapi yang dia masalahnya berhadapan dengan dirinya sendiri. Dia nggak bisa berbohong, karena dia bukan pendusta. Jadi dari situlah kita punya GR. Bukan karena kekuatan kita, karena kesetiaannya dia. Halo. I sing praises to your name, oh Lord. Jadi kalau ada orang datang dia minta ampun, Tuhan tuh gak bisa dia mengampuni sesuai dengan perkataannya. Kalau orang terima Yesus sesuai dengan perkataannya, dia akan mengalirkan pengampunan sejahat apapun orang itu. Sekalipun dosamu semerah kemisi. Tetapi untuk masuk dalam perjanjian itu, Tuhan membayar mahal. Sekalipun dia maha kuasa, jalur ini membuat dia tidak bisa melakukan dengan kemahakuasaannya dia. Dia harus merelakan dirinya. Jadi waktu suluh berapi adalah Tuhan, berarti Tuhan menyerahkan diri. Yang melangkahi korban itu Tuhan dulu. Itulah dalam perjamuan kudus yang menyerahkan diri dalam perjanjian ini. Karena inisiatornya dia, yang menyerahkan diri lebih dulu siapa? Tuhan. Dan itu menjadi realita ketika kita juga menyerahkan diri. Kalau Anda tidak menyerahkan diri, statusnya Anda menerima perjanjian, di waktunya kita nggak masuk di situ. Seperti ada listrik plus, nggak ketemu min, listrik itu nggak keluar. Betul nggak? Plus itu nggak nyetrum, saudara. Tapi plus itu sumbernya listrik. Dia butuh, kalau orang Jawa bilang apa? Wedoan nih. Pasangannya. Itu serius. Adam itu pemberi benih. Pria itu pemberi benih. Tapi benih itu gak pernah bisa janin tanpa perempuan. Halo? Dalam perjanjian ada pengampunan. Jadi orang bisa ngambil sepotong pengampunannya. Tapi dia tidak masuk perjanjian. Tetap dia selamat. Ini penafsiran saya. Tapi saya tidak tahu persis apakah keselamatan itu punya anchor yang kuat atau bisa lepas. Saya nggak punya kesimpulan. Dan itu debat teologi, keselamatan bisa hilang atau enggak dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat pattern yang esensi adalah masuk perjanjian. Itu yang dialami anak yang bungsu. Dan untuk masuk di situ, bahwa dua pihak memberikan tubuh dan hidup. Yesus memberikan death sacrifice, tetapi dia hidup. Sehingga kita mati secara, atau istilahnya mempersembahkan tubuh dan hidup, tapi tetap hidup. Kita nggak dibunuh. Yang mati Yesus, menggenapi hukum Taurat. Kita ikut di situ sehingga kita bebas dari hukum Taurat karena kita ikut Yesus. Jadi kita ikut terbayar. Kita dalam status kita ikut membayar tuntutan hukum Taurat. Makanya tidak ada lagi penghukuman di situ. Tetapi nggak berhenti di situ karena
Kalau hanya berhenti di situ, kita nggak lanjut di dalam hidup bersama dia. Karena kita nggak bisa mengikat perjanjian dengan pribadi yang mati. Yang kedua, kalau Yesus hanya mati, maka maut tidak bisa, belum dikalahkan. Status kita sudah dibayar dosanya, tapi kita masih terpenjara, terbelenggu. Makanya Yesus harus bangkit. Lihatlah, selalu begini, kematian dan kebangkitan. Lihat, aku mati tapi aku hidup. Jadi mari kita mengenang karya Tuhan, intervensi sorga yang komplit. Jangan ngambil sepotong. Amin. Ayo kita ambil. Kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Itu one paket. Sehingga dia membuat jalan dan landasan sorga itu intervensi, hadir, menemukan pijaan atas seluruh umat manusia yang dulu hanya beberapa orang saja. Maka itulah yang dinubuatkan Nabi Yoel. Jadi ini bisa mass product. Enggak terbatas, unlimited Jesus. Ini adalah realita Yesus. Nah, ketika teologi itu hanya dalam logika dan kata bahasa. Rekan saya Rita Wayu itu dihujat. Hanya mengatakan Roh Kudus itu adalah Yesus. Itu sudah. Saya bilang, oh Tuhan Yesus. Saya makanya dapat istilah Holy Spirit is the reality of Jesus. Tapi sebetulnya kalau nggak mikir, ya Roh Kudus itu ya Yesus loh. Ya itu wujudnya Yesus dalam roh. Loh tapi ya beda, tapi ya sama. Karena itu keberadaan Allah. Makanya Allah itu kalau deklarasi, dia single. I am, enggak we are. Tapi kalau berkarya, itu jamak. Marilah kita jadikan manusia. Marilah kita ciptakan, Elohim mencipta. Parashit bara Elohim. Sehingga dalam keselamatan, itu juga jamak karyanya. Tapi in one. Inisiatornya Bapa, implementatornya Putra, eksekutornya Roh Kudus. Lihatlah adopsi ya. Betapa besar kasih Bapa atas kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Siapa yang melaksanakan? Yohanes 1 ayat 12. Mereka yang percaya dalam namanya, mereka diberi kuasa menjadi anak Allah. Terus di dalam Roma 8:15, Roh Kudus, the spirit of adoption, yang menjadikan kita anak Allah dan membuat kita berseru, Abba ya Bapa. Jadi yang menjadikan kita anak Allah siapa? Yang sampai kita jadi anak Allah, anak Bapa. Ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus. Inisiatornya Bapa yang melaksanakan Putra, yang mengeksekusi Roh Kudus. Yang melaksanakan sehingga de jure-nya statusnya itu sudah jadi anak Bapa. Tetapi realitanya hanya terjadi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Makanya yang belum lahir dalam roh, itu istilahnya apa? Yang belum penuh roh. Kalau istilah Pentakosta, belum baptisan Roh Kudus. Minta. Amin. Sehingga Yesusmu bukan konsep. Engkau percaya, statusmu sudah. Tapi engkau gak ngalami.
Seperti orang sudah terima mobil, BPKB sudah nama dia. Tetapi mobil itu tinggal di showroom, kuncinya ketelesut. Ya tiap hari dia jalan kaki aja. Punya mobil nggak? Punya. Mobil punyanya siapa? Dia. Sudah atau belum? Sudah, tapi belum. Lah banyak orang Kristen hidupnya, statusnya, keadaannya, posisinya sudah tapi belum. Bagaimana itu menjadi realita? Live in covenant and walk with God. Amin. Oh Yesus. Siapa yang mau masuk dalam perjanjian? Kita nggak cukup di akhir zaman itu cuma menerima pengampunan. Anda harus masuk dan tinggal dan hidup dalam perjanjian. Sehingga kekuatannya, kuasa kebangkitannya, kuasa penyertaannya, kuasa pengampunannya, kuasa kesembuhannya, kuasa kelepasannya, perlindungannya itu total menyertai Anda. Dalam dia menyerahkan tubuh dan darah, dia mati bukan hanya untuk kita diampuni. Dia mati supaya kasihnya dan tujuan abadinya tergenapi. Salah satu, menghadirkan kerajaan surga di bumi. Salah dua, dia setiap orang yang dipanggil mengalami satu pemulihan, kesembuhan, kebutuhan, panggilan, perubahan. Sehingga mereka yang dipanggilnya ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa. Transformasi. Itulah sebabnya saya kaget waktu saya mendapat pengertian. Yesus tidak hanya mati disembelih seperti domba, tapi dia tersiksa 6 jam. Anda bayangkan di situ, kalau darahnya mengampuni dan memberi kehidupan, tetapi tubuh yang dihancurkan, menyedot, kutuk, penyakit. Amin. Kemiskinan, kutuk keluarga, termasuk membuka jalan ke surga. Karena sebagai imam besar, dia bangkit, dia naik ke surga, membawa darahnya. Dia membangun jalan. Penebusan Kristus diberikan cuma-cuma. Bukan sebagai hasil, tapi sebagai benih. Jadi konsepnya seperti orang diberi talenta. Talentanya gratis. Tapi konsekuensinya nerima talenta itu tidak gratis. Kita terjebak kata cuma-cuma. Bayangkan Anda terima mobil Mercedes atau Rolls Royce lebih mahal lagi. Siapa berani terima Rolls Royce? Harganya saya dapat bocoran, ada teman saya, dia kepingin tapi dia bilang Tuhan enggak boleh. 15M. Siapa mau berani terima 15M free, janjinya tidak boleh dijual, boleh pakai. Berani? Saya enggak berani. Tiap tahun kita harus bayar STNK-nya. Saya enggak tahu berapa ratus juta. Mobilnya gratis. Lah kita ini sudah terlanjur semua itu free. Sak pajeki, sak bensinnya free. Enak aja. Bukan bayar mobilnya. Kalau mobilnya gak bisa terbayar. Tapi untuk harga nilai itu, dengan bersama Tuhan, itu bisa level to level. Jalanmu bukan, saya nanti lanjutkan minggu depan. Dia gak hanya mati, dia membuka, tirainya terbelah. Nanti Selasa depan saya lanjutkan 6 itu, 6 atau 7. Jadi, kalau saya kerucutkan,
Dia tidak mati untuk pengampunan dosa semata. Dia mati dan baik untuk mengikat perjanjian. Sehingga ada konsekuensi Anda terima itu. Pengampunan itu, karena pengampunan itu begini. Kita terjebak, Yesus mati buat dosa-dosa kita. Yang kita harus masuk dalam satu step. Kenapa dia mau mati? Dan kita terjebak mau mati karena kasihan. Ya, betul. Tuhan juga kasihan melihat orang Israel diperbudak. Tetapi dia membebaskan bangsa Israel bukan hanya karena kasihan. Karena dia ingin memilikinya. Makanya ada deal dengan Firaun, ya sudah. Kamu ibadah di sini sebab Tuhan ngomong, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Musa menjawab, tidak bisa kita beribadah. Karena ibadah di sini kita tetap budak milikmu. Untuk beribadah, ini soal kepemilian. Anda itu milik siapa? Nah, ini berita yang keras. Orang boleh beragama, tapi miliknya bukan miliknya Tuhan. Pastikan Anda itu milik Tuhan. Untuk milik Tuhan seperti sapi ada capnya. Tanya kanan kiri, sudah punya capnya enggak? Loh, ini serius. Capnya bukan karung salib. Ini enggak bisa dibuat oleh sinode manapun. Enggak ada gereja besar yang paling hebat enggak bisa memberi cap itu. Dia bisa hanya memberi kartu keanggotaan. Surat baptis bisa. Tapi meterai itu enggak bisa. Itu loh saudara. Lah sekarang orang aku duit surat baptis, aku member iki. Loh setan. Yang paling penting itu Anda dapat itu. Yang dari surga itu. Kalau ada tanda itu. Ini iman GR. Anda dan saya bukan orang biasa. Baru jalan hidupmu bukan biasa. Anda baru dihitung gak cocok tapi jadi. Di situ Anda bengok, di situ hadir. Itu nggak bisa diteorikan. Loh aku bengok guys, kalau apa-apa, gitu misalnya. Anda harus punya perjanjian. Oh Yesus, mari kita terima roti dan anggur. Bayangkan, Anda masuk, Anda terima perjanjian. Anda dipanggil mati bersama Dia. Anda dipanggil hidup bersama Dia. Oh Ramasyakata. Ketika Anda dan saya mau mati, bersekutu dalam kematiannya. Mau tidak mau, bukan mau tidak mau. Secara natural, come on, Anda akan mengalami kuasa kebangkitannya. Kenapa tidak semua anak Tuhan ada kuasanya? Karena dia gak mati bersama Tuhan. Oh Yesus, api itu turun kalau ada korban. Kalau menurut Tuhan, bukan menurut siapapun, Tuhan menemukan dalam hidupmu, dalam hidup saya, mesbah dan korban itu, dia akan landing. Siapapun kita, mau orang apapun, latar belakang apa, IQ-nya berapa, apanya, enggak soal. Kehadirannya membuat Anda jadi manusia berbeda. Itu yang disebut Immanuel. Dan Anda harus lihat kehadirannya itu harta. Yesus itu harta.
Inilah apa? Rahasia ini besar. Kristus ada di tengah-tengah. Ketika kau punya Yesus, kau jalan sama Yesus. Ada intervensi di dalam persoalan, dalam apa yang kau hadapi. Ibu, amin. Bukan berarti gak ada rasa sakit. Oh Yesus, mari kita bangkit berdiri. Mari kita melangkah. Kita mati bersama dia. Di situ tuntutan hukum Taurat yang mengejar kita. Karena terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Dia genapi di atas kayu salib, sekaligus dia bangkit supaya kita bertemu dalam sebuah perjanjian baru, pribadi yang hidup, dan kita menjadi milik dia. Roma 7 ayat 4 tadi. Sehingga kita berbuah bagi Allah.